Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruli di mata pelajaran manajemen produksi, penulisan naskah dan penyutradaraan. Kali ini kita akan belajar pada bab 20. Pada bab ini kita harus memahami setting cerita dan penokohan. Jadi ada dua bahasa di sini, ada setting cerita dan penokohan. Apa sih itu setting cerita dan penokohan? Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tema. Setiap cerita pasti memiliki gagasan pokok yang diangkat sebagai ide cerita. Hal tersebut disebut dengan tema. Jadi seperti percintaan, persahabatan, perjuangan, kesetiaan. Nah, kesetiaan seperti saya, itu bisa dikatakan sebagai tema. Setelah itu latar sendiri ada dua, latar suasana dan waktu. Nah, untuk anak perfilman pasti udah nggak asing sama ini ya. Jadi latar suasana itu nanti penanggung jawabnya tim tata artistik, sedangkan latar waktu ya manajemen kalian aja, bisa jadi tata cahaya atau mungkin emang waktu yang sesungguhnya terjadi. Jadi bisa dimainkan pakai tata cahaya atau mungkin emang waktu itu benar-benar terjadi. Saya sendiri dulu pernah membuat film horor. Saya pengambilan gambarnya antara jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, untuk triknya kan bisa menggunakan perlengkapan tata cahaya. Setelah itu ada penokohan atau perwatakan. Nah, dalam sebuah cerita sebagian besar itu pasti ada itu yang namanya konflik. Jadi penokohan dan perwatakan itu sangat penting. Contoh ada antagonis, protagonis sama antagonis, protagonis dan tritagonis. Nah, jadi ada yang baik, ada karakter yang baik, ada karakter yang jahat. Nanti terjadilah sebuah konflik. Nah, pada filmnya pasti mengulas bagaimana konflik itu selesai. Maaf sedikit kaca laptopnya. Oke. Nah, jadi intinya adalah orang baik bertemu orang jahat, terjadi konflik, lalu terjadilah solusi. Kalau enggak gitu, biasanya orang baik ketemu orang baik juga bisa terjadi sebuah bencana atau yang intinya adalah konflik. Nah, setelah itu bagaimana penyelesaiannya? Dan penyelesaian nggak harus selalu happy ending. Nah, ini dia yang saya ceritakan tadi. Jadi ada sebuah yang diawali oleh pemaparan. Jadi pemaparan sebuah cerita ini terjadi di mana, cerita ini tentang apa, cerita ini tokohnya siapa aja. Pertama cerita itu seperti itu. Nah, setelah itu mulailah ada sebuah masalah. Kalau dibentuk seperti alur itu seperti pertama lurus, setelah itu mulai menanjak. Nah, mulai ada masalah. Setelah itu pada titik paling tinggi itu namanya klimaks. Nah, setelah itu mulailah ada penyelesaian masalah, menurun sehingga menjadi seperti normal. Film apapun yang kalian tonton pasti ada seperti itu. Ada cerita dari pengenalan tokoh, setelah itu ada masalah, setelah itu masalah sampai puncak baru penyelesaian. Semua film. Oke, dalam menceritakan karakter itu ada berbagai cara ya. Yang pertama tokoh utama, pelaku utama. Jadi contohnya dalam sebuah film dia menceritakan dirinya sendiri. Nah, itu berarti contoh orang pertama. Terus orang pertama pelaku utama. Setelah itu ada juga orang ketiga pelaku utama.
itu biasanya yang paling sering dipakai karena itu yang paling mudah. Jadi kita menceritakan kehidupan orang. Nah, kehidupan orang itu nanti dituangkan dalam bentuk naskah lalu film. Itu yang paling sering dipakai. Hampir semua film menggunakan itu bahkan. Jadi kita menceritakan kehidupan si Harry Potter, atau mungkin kita menceritakan kehidupannya Spider-Man. Spider-Man itu awalnya itu seperti ini. Jadi bukan si Spider-Man yang menceritakan dirinya sendiri, tapi kita menceritakan kehidupannya Spider-Man seperti itu. Terus bisa dibaca sendiri. Ada juga orang ketiga di luar cerita. Orang ketiga pelaku sampingan. Mungkin ini seumpama mungkin dalam film One Piece kita menceritakan Zoro, yang si pelaku utamanya kan si Luffy. Jadi bagaimana kita melihat Zoro sebagai seorang wakil komandan melindungi si komandannya. Dan banyak film lain yang bisa kalian pahami sendiri. Intinya adalah bukan pelaku utama, tapi menjadi tokoh yang bisa menjadi perantara bagi pelaku utama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.